Hai Sobat Bintara, kembali lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini kita akan bahas tentang transaksi penjualan menggunakan Wesel. Tahukah kamu apa beda antara penjualan kredit yang menimbulkan piutang usaha dan penjualan dengan Wesel yang menimbulkan adanya piutang Wesel? Atau tahukah kamu bagaimana penjualan yang dilakukan dengan menggunakan Wesel? Sebelum saya jelaskan apa perbedaan antara piutang usaha dengan piutang Wesel, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu piutang Wesel. Piutang Wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Pihak debitur atau pihak yang mempunyai utang akan membuat suatu surat perjanjian tertulis tentang kesanggupan membayar sejumlah kas tertentu serta bunganya kepada pihak kreditur atau pihak yang mempunyai piutang pada saat telah disepakati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setidaknya untuk piutang Wesel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, surat tersebut ditandatangani oleh perusahaan yang menarik Wesel atau membuat janji. Yang kedua, terdapat nama pihak penerima Wesel atau debitur yang memiliki piutang atau pihak pembayar. Yang ketiga, terdapat nominal yang harus dibayarkan oleh penerima Wesel. Yang keempat, terdapat tanggal jatuh tempo Wesel. Yang kelima, terdapat periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Dan yang keenam yaitu terdapat tingkat bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal pada perjanjian Wesel. Secara umum, Wesel dibagi menjadi dua, yaitu pertama Wesel tidak berbunga dan yang kedua yaitu Wesel berbunga. Wesel tidak berbunga yaitu Wesel yang pada saat jatuh tempo dibayar sebesar atau sesuai dengan nilai nominal. Yang kedua yaitu Wesel berbunga, yaitu Wesel yang pada saat jatuh tempo dibayarkan sebesar nilai nominalnya dan ditambah dengan bunga. Untuk pembahasan kali ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan tentang Wesel berbunga. Untuk akun piutang Wesel sering juga disebut sebagai note receivable. Note receivable termasuk dalam kelompok aset, sehingga note receivable memiliki saldo normal debit. Karena note receivable termasuk dalam kelompok aset, maka akan dilaporkan di laporan keuangan balance sheets atau financial position statement. Oleh karena masa jatuh tempo notes receivable bervariasi, maka pelaporannya di laporan keuangan juga berbeda berdasarkan masa jatuh temponya. Untuk note receivable yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka akan dimasukkan dalam kategori current asset atau aset lancar. Sementara untuk note receivable yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, maka akan dikategorikan sebagai non-current asset. Selanjutnya, mari kita bahas langkah pencatatan timbulnya piutang Wesel saat penjualan barang dagang. Diasumsikan sistem pencatatan persediaan adalah sistem periodik ya. Saat terjadinya penjualan barang dagang dengan menggunakan promissory note, maka jurnal yang ditimbulkan adalah piutang Wesel atau note receivable akan bertambah di sebelah debit. Sementara penjualan atau sales juga akan bertambah di sebelah kredit. Untuk lebih jelasnya, mari disimak yuk contoh berikut ini. Perhatikan bukti transaksi berikut ini. Yang pertama yaitu invoice. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT Rainbow menjual 10 unit LED TV 65 inch dengan harga masing-masing 40 juta rupiah. Dan total penjualan seharga 400 juta rupiah dengan termin N/60. PPN keluaran yang harus dicatat adalah sebesar 11% dari total penjualan, yaitu 44 juta rupiah. Sementara, pendapatan angkut penjualan adalah 500.000 tanpa dikenakan PPN. Sehingga, total piutang yang nantinya harus dibayar oleh toko Citayam Elektronik adalah sebesar 444.500.000 rupiah. Namun, di sini toko Citayam juga memberikan promissory notes atau promise sehingga piutang yang ditimbulkan bukanlah piutang usaha, namun piutang Wesel atau note receivable. Note receivable ini memiliki bunga 12% dalam 1 tahun dan jatuh tempo pembayarannya adalah 60 hari. Sehingga jurnal yang ditimbulkan adalah
Note receivable bertambah di sebelah debit sebesar Rp444.500.000, sales bertambah di sebelah kredit sebesar Rp400 juta, PPN outcome bertambah di sebelah kredit sebesar Rp44 juta, dan freight collected bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, bagaimana saat terjadi pelunasan saat tanggal jatuh tempo ya? Jika diterima pelunasan piutang saat tanggal jatuh tempo, maka jurnal yang harus dicatat adalah cash bertambah di sebelah debit, interest revenue bertambah di sebelah kredit, dan note receivable karena dilunasi maka akan berkurang di sebelah kredit. Sebagai contoh, perhatikan bukti transaksi berikut ini. Pada tanggal 30 September 2022, PT Rainbow Electronic menerima pelunasan faktur INV3-8-2022 ke tanggal 1 Agustus 2022. Sebelumnya, telah dicatat note receivable adalah sebesar Rp444.500.000. Selanjutnya, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah pendapatan bunga atau interest revenue yang diterima dari toko Citayam Elektronik, yaitu caranya 60/360 dikali 12% dikali Rp444.500.000 sama dengan yaitu Rp8.890.000. Nilai 60 di sini diperoleh dari masa jatuh temponya yaitu 60 hari dan 360 dari jumlah hasil dalam 1 tahun. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Rainbow Electronic pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut. Cash bertambah di sebelah debit sebesar Rp454.390.000 dari Rp444.500.000 ditambah dengan Rp8.890.000. Interest revenue atau pendapatan bunga akan bertambah sebesar Rp8.890.000 di sebelah kredit dan note receivable akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp444.500.000. Bagaimana? Sudah paham kan? Mudah bukan untuk memahami tentang note receivable? Lalu, setelah paham, kira-kira kesimpulan seperti apa ya yang bisa kita ambil? Dari penjelasan yang tadi telah diberikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel juga dibagi menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel Akun Bintara. Sampai jumpa kembali di video-video lainnya. Terima kasih, see you!